Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaudillahi dan Al-Fatihah. Ya Nabi Syaudillahi dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka mafrudi. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabat-sahabat, para kolega dan adik-adik yang hadir, baik yang ada di majelis ataupun yang melalui online. Alhamdulillah, ini merupakan Ramadan hari yang ke-6. Mudah-mudahan ibadah kita lancar dan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat, kita teruskan kajian pada siang hari ini. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa hal terkait dengan perbandingan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah. Ini kita menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi oleh matur, oleh dawu, man utawi sapane wong salaka kang mlaku sapa man, oleh berjalan, oleh mlaku torikon ing dalan, yatlubu halih ndolek nyari sapa man fihi ing dalem dalan ilman ing ilmu. Barang siapa yang berjalan dengan niat mencari ilmu, dengan tujuan mencari ilmu, salaka mongko ngambahno, mudahno, mempermudah sapa Allahu Gusti Allah, oleh mempermudah torikon ing dalan, bayane min turuqil jannah, saking piro-piro dalane swarga. Sahabat-sahabat, ini ungkapan Rasulullah. Ini memberikan gambaran, memberikan ihtibar. Siapapun orang dan orang siapapun yang berjalan di jalan yang tujuannya untuk berangkat mencari ilmu. Ibaratnya ketika kita berjalan dari rumah ke sekolah, anak kita berjalan dari rumah ke pesantren, sahabat kita yang berangkat berjalan dari rumah ke madrasah, ke sekolah-sekolah, yang tujuannya yatlubu, luru, ndolek wong iku
dalam rangka mencari ilmu, maka janji Allah, salakallah tariqon min turukil jannah. Janji Allah akan mempermudah, ngambahno kepada orang-orang yang mencari ilmu, oleh ngambahno, oleh mempermudah nanti jalan di surga. Wong sing golek ilmu mlaku teko omah nang madrasah, mlaku teko omah nang pesantren, mlaku jalan dari rumah ke sekolah yang tujuannya, yang maksudnya untuk mencari ilmu, maka janji Allah akan mempermudah bagi orang itu. Allah akan mempermudah kepada orang itu nanti jalan menuju surga. Luar biasa janji Allah. Keutamaan orang yang mencari ilmu. Makanya thalabul ilmi, istilahnya di sini nanti ada qala sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu, thalabul ilmi utawi golek ilmu, iku faridatun, sebuah kewajiban, sebuah pokok kewajiban ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wedok. Bahwa proses mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi orang muslim laki-laki ala kulli muslimin ing atase wong kang muslim lanang wa muslimatin lan wong kang Islam sing wadon. Makanya di NU itu ada muslim, ada muslimat, ada mukminin, ada mukminat, ada ansor, pemuda, dan ada fatayat, pemudi. Jadi ada muannas, ada mudzakkar, juga ada muannas. Ini thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa proses mencari ilmu adalah wajib bagi orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Itu makalah dawuh dari Allah, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya ilmu, pentingnya knowledge, sampai ada titah dari Allah, dari Kanjeng Nabi, bahwa mencari ilmu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian di era sekarang ada sedikit pergeseran. Kenapa? Nyapa aku sekolah langsung kerja po? Kenapa saya sekolah langsung kerja? Langsung kerja dapat uang. Itu anggapan yang kayaknya benar tapi kurang pas. Karena apa? Tujuan dari mencari ilmu adalah menanamkan diri kita untuk hidup lebih bermutu terkait nanti pekerjaan apapun itu sudah menjadi urusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat untuk mencari ilmu, nanti apapun Allah akan memberikan jalan. Bayangkan hanya niat mencari ilmu, berangkat dari rumah ke sekolah, berangkat dari rumah ke pondok, janji Allah akan membuka jalan untuk jalan menuju surga. Bayangkan, ini disuruhkan jalan menuju surga. Apalagi jalan menuju kebahagiaan
hidup di dunia. Ini langsung min turukil jannah. Saking jalan-jalan Allah akan membuka jalan, semua jalan ke surga. Kalau urusan dunia malah lebih mudah. Allah akan membuka jalan untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan orang yang mencari ilmu. Untuk hidup sa'id, untuk hidup bahagia. Kemudian wa talabil ilmi lan utawi wong kang golek ilmu iku yastaghfiru lahu padha njalukno sepura lahu kedue talib, kedue wong kang golek ilmu. Ini lahu ini dhamir yang mengarah kepada talibul ilmi, wong kang golek ilmu. Oleh meminta ampunan sapa kullu syai'in, segala sesuatu, suwiji-wiji. Jadi orang yang mencari ilmu, berangkat mencari ilmu, dan proses mencari ilmu, itu semua yang ada di dunia, yang ada di bumi, kullu syai'in, itu memohon ampunan ditujukan kepada orang yang mencari ilmu. Sampai hatal huti fil bahri, sampai iwak sing uripe nok jero laut, itu semua memohonkan ampunan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi orang yang mencari ilmu dimanapun juga, ini secara langsung ataupun tidak langsung, semua yang ada di bumi, kullu syai'in hattal huti fil bahri, sampai jutaan ribu miliatan ikan yang ada di laut memohon ampunan kepada orang yang mencari ilmu. Ini merupakan fadilah, keutamaan orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mencari ilmu. Wa talibil ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hattal huti fil bahri. Jangan bayangno para sahabat, para kolega. Semua yang ada di laut, iwak yang ada di laut, bayangkan. Padahal dunia ini mayoritas lautan. Jenengan bayangno berapa juta, berapa miliar lautan ikan yang ada di laut tersebut. Tanpa diperintah, yastaghfiru, memohon ampunan, memohonkan ampunan kepada orang yang mencari ilmu. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya sahabat-sahabat kolega, mudah-mudahan kita selalu tergolong orang-orang yang selalu mencari ilmu, yang haus akan keilmuan, yang selalu tidak puas dengan ilmu yang kita dapat, dan kita harus mencari lagi, supaya apa? Yastaghfiru lahu kulla syai'in hattal huti fil bahri. Semoga anak kita, semoga sahabat-sahabat kita, anak cucu kita tergolong talibul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hattal huti fil bahri. Kemudian sahabat-sahabat, kelanjutannya waqala lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong ghoda kang budal sapa man li talabil ilmi krana
nyuruh ilmu, krana mencari ilmu, maka salat mongko ndongakno, masyaallah. Salat alaihi ing atase man sapa al malaikatu, para malaikat, wa burikalahu lan ndongakno berkah kedue man fi ma'isyatihi ing golek ma'isyah, kebutuhan sehari-hari, keperluan sehari-hari. Ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Sahabat-sahabat kolega, luar biasa. Man ghada li talabil ilmi, sallat alaihi al malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Sapa wonge yang keluar dari rumah untuk belajar. Belajar bukan hanya sifatnya formal, kudu nang sekolah formal boten. Belajar ngaji nang masjid, belajar golek ilmu nang majelis seperti ini. Mudah-mudahan tergolong seperti ini. Man ghada li talabil ilmi, sapa wonge sing budal krana golek ilmu. Anak-anak perantauan yang berangkat dari rumah, dari negeri seberang ke Indonesia. Anak-anak yang pulau, yang ada di luar pulau terluar di Indonesia. Di Papua, di Timika, di Gorontalo, di Riau. Yang berangkat ke Jombang untuk mencari ilmu, saumpama. Salat alaihi al malaikatu. Maka Allah selalu mendoakan, maka para malaikat selalu mendoakan kepada orang tersebut. Dan istimewanya, wa burikalahu fi ma'isyatihi. Dan Allah memberikan keberkahan. Para malaikat mendoakan supaya Allah memberikan keberkahan kepada orang tersebut di dalam kehidupannya, di dalam keperluan hidupnya. Jadi merasa cukup. Ini tanda dari hidup barokah. Tidak hanya bergelimang harta, tetapi Allah sudah mencukupkan dengan rasa cukup. Itu tanda-tanda barokah. Ukuran bukan hanya value, bukan hanya volume, tapi kualitas hidup ini cerminan dari berkah hidup kita. Wa burikallahu fi ma'isyati. Makanya mudah-mudahan kita semuanya untuk tak lelah untuk selalu belajar. Belajar bukan hanya di formal, di pesantren salaf, di para kiai-kiai sepuh yang ada di desa, yang sederhana, yang mituhu, itu perlu kita belajar dari beliau-beliau. Supaya apa? Wa burikalahu fi ma'isyatihi. Supaya kita semuanya selalu tercukupi dan hidup barokah. Sahabat-sahabat, para kolega dan para adik yang berbahagia, ini kita satu lagi, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allam khairan wa tu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Wa qala lan ngendika lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi pernah matur, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Man ghada utawi sapane wong ghada kang budal sapa man ilal masjidi marang masjid
La yuridu ora ngarep-ngarep sapa man, ora kepingin sapa man, illa ayat alama kejaba ing to belajar sapa man, kejaba ngaji sapa man, khairan ing kebagusan, au yu'allimahu utawa ngajar sapa man hu ing khairan, hu ing kebagusan, kana mongko ana sapa, kana mongko ana lau keduwe man iku ka ajri hajjin kaya dene ganjaran wong kang haji tamin kang sempurna. Allah, barang siapa yang berangkat ke masjid dan orang itu tidak mempunyai keinginan apa-apa, illa ayyata'allama, kejaba belajar, kejaba pingin ngaji, khairon ing kebagusan, au yu'allimahu, utawa wong iku metu teko omanang masjid untuk mengajari, untuk belajari, untuk ngulang ngaji, kana ono sapa lahu keduwe man iku ganja ka ajri hajjin, akan diberikan anugerah oleh Allah ganjaran seperti ka ajri hajjin, seperti orang yang melakukan ibadah haji tamin yang sempurna, ibadah haji yang mabrur. Luar biasa. Barang siapa yang keluar manggoda, yang keluar dari rumah ilal masjid untuk menuju masjid dan tidak mempunyai niat apa-apa kecuali untuk belajar, untuk ngaji, khairon ing kebagusan, atau berangkat dari rumah ke masjid untuk mengertinya untuk menjadi guru, ngajeni orang-orang anak-anak yang mau ngaji. Apa yang ngajeni itu? Mulang ngaji. Au yu'allimahu itu mengulang ngaji. Translate keilmuan, kalau bahasanya sekarang, translate keilmuan. Maka orang itu, baik orang yang ngaji atau yang mulang ngaji atau yang ngajari ngaji, itu dianugerahi oleh Allah sebuah ganjaran. Ka ajri hajjin, koyok ganjarani orang yang melakukan ibadah haji yang sifat tamin yang sempurna. Jadi orang yang keluar dari rumah untuk menuju ke masjid untuk belajar ataupun mengajari, tidak karena apa-apa, tidak karena kepingin dipuji orang, tidak karena pingin ria, pamer, tidak karena pingin iko cik ngene mboten, tidak layu ridu, tidak ingin seperti itu semuanya. Tapi hanya illa ayat ta'allama, hanya untuk belajar atau mengajar. Ini diibaratkan Allah akan memberikan ganjaran seperti ganjarane orang yang haji. Yang haji itu dilakukan secara sempurna. Bayang no sahabat-sahabat para kolega. Ibadah haji merupakan ibadah yang super kompleks. Yang berat. Secara finansial harus mencukupi, secara kesehatan harus mencukupi, secara keilmuan harus mencukupi. Dan dilaksanakan itu harus urut. Ini loh pahalanya orang yang haji, yang sempurna haji. Ini diibaratkan
akan diberikan kepada orang-orang yang belajar keluar dari rumah untuk belajar ataupun mengajar di dalam masjid. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini semacam diktum Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau belajar dan yang mengajarkan. Ka'ajri hajjin, seperti pahalanya orang yang haji, tamin yang sempurna. Bapak Ibu, sahabat dan kolega yang saya hormati, ini ungkapan yang luar biasa kepada orang yang mau ngaji dan orang yang mau mengajari keilmuan terhadap para santri, para muridnya. Mudah-mudahan dengan izin ma'unah ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, dan mudah-mudahan kita tak lelah untuk selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nularno nilai-nilai kebaikan, untuk saling muhasabah, saling mengingatkan. Ini karena bagian dari kewajiban kita sebagai orang muslim. Cukup sekian sahabat-sahabat para kolega. Semoga kajian pada siang hari ini dapat bermanfaat dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi